Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Ekor 81. Di sini saya akan berbagi pengalaman untuk membuat tas ransel yang seperti ada di toko-toko pada umumnya. Nah, ini dengan cara membuat kita pakai pola depan saja. Pola depan saja itu artinya kita harus pandai-pandai berimajinasi atau menggambar. Nanti akan kita sambung-sambung. Kemudian yang untuk bagian belakangnya, kantongnya, terus lightingnya ini sambil berjalan, kita tidak perlu pakai pola. Nanti bisa untuk dasar-dasarnya dari video ini atau pakai ukuran sendiri. Oke, pertama kita siapkan kertas. Nah, kalau saya menggambar seperti ini dengan ukuran seperti ini, jadi nantinya bisa kita buat atau kita bentuk seperti ini, atau teman-teman yang berimajinasi ya bisa pakai sendiri. Ini yang saya pakai ini hanya yang ada di pikiran saya untuk imajinasi saya. Kemudian kita potong seperti ini agar presisi untuk bagian kanan dan kirinya. Nah, kita potong seperti ini, terus kemudian sampingnya juga seperti ini juga. Kita ambil salah satu saja, jadi nanti yang kita pakai biar lebih presisi kalau pakai satu pola. Jadi ini tadi yang belum kita potong, ini ikuti garis yang tadi. Yang misalkan teman-teman buat yang lainnya juga sama, ini hanya sekedar dasar-dasar saja untuk membuat pola. Intinya nanti ukuran tasnya mengikuti ukuran yang ada di sini. Jadi nanti ini hanya sekedar untuk panduan saja. Ini kita lanjut, kita potong. Ini bagian bawah ini saya pakai bagian atasnya, jadi agak panjang lebar biar bagus saja. Kalau untuk pola sekali lagi ikuti imajinasi teman-teman, atau bisa pakai ambil pola ini. Setelah jadi ini hasilnya. Jadi nanti seperti ini kita makan, kita taruh di bahan, bisa pakai bahan cordura seperti bahan sport order itu, atau enggak kalau teman-teman punya bahan yang lainnya untuk jean atau bahan-bahan celana bisa juga dipakai untuk variasi seperti ini. Ini hanya sekedar bermain warna atau seni biar menarik. Nah, ini kita tandai untuk jahitannya kira-kira 1 cm atau 0,5. Terus saya di sini pakai 0,5 cm biar untuk jahitannya tidak mengurangi pola, karena ini tadi polanya pola jadi. Biasa untuk penjahit paham untuk mengukur seperti celana atau baju itu ada pola yang udah jadi. Nah, setelah kita makan di bahan seperti ini, nah kebetulan saya potong lagi karena masih ada sisa punya saya, ternyata logo saya, jadi saya buatkan, tambahkan saja di situ. Nah, ini juga nanti akan langsung dijahit. Kita jahit semuanya, jahitnya dari dalam ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi tasnya nanti
model pola depannya seperti ini, seperti yang ada merek-merek yang sudah terkenal itu loh. Nah ini jahitannya dari dalam seperti ini. Setelah kita jahit semuanya, kita buatkan lapisan bagian bawahnya itu puring. Kalau saya puring di sini menggunakan puring yang anti air, bahannya tidak menar, jadi langsung kita jahit dan kita kasih busa biar nantinya tetap terbentuk kokoh bagus. Ini hasilnya setelah jadi kelihatan kokoh, walaupun tidak diisi nanti tetap akan berbentuk tas. Oke, setelah itu kita buat bagian bawahnya. Nah, kita untuk buatnya terpisah, kita sambung ini sebagai alas bagian paling depan. Jadi anakannya punya alas walaupun hanya sedikit tapi bisa muat banyak. Jadi sama ini ada lapis busanya juga. Nah, langsung kita jahit seperti ini, bolak-balik. Nah, hasilnya seperti ini bagian bawahnya. Ini langsung membentuk. Nah, ini jahitannya seperti ini, jadi kebalikannya. Nah, ini langsung kita masukin busanya tadi. Untuk lapisan busa ini namanya PE POM. Ini saya pakai yang untuk depannya 0,3 cm atau 3 mm saja. Nah seperti ini hasilnya. Nanti ini akan jadi sebagai lapisan depan. Ini anak kantong bagian depannya. Jadi ini kita buat agar seperti anakan yang ada batasnya. Terus kemudian ini adalah pola untuk resletingnya. Jadi resletingnya kita ukur seberapa maunya, seberapa kira-kira. Nah ini kira-kira polanya nanti buatnya seperti ini. Jadi seperti sudut, untuk sudut 45 derajat. Nanti untuk melingkarnya seperti ini. Ini kita jahit dulu yang bagian atasnya itu puring. Tetap puring ini sebagai penguat, jadi semuanya harus pakai puring kalau untuk tasnya biar kuat, terus kemudian kokoh awet. Kita kuncinya adalah memakai puring. Nah, ini kita jahit, kita satukan dengan resletingnya. Nanti akan kita satukan lagi seperti ini. Kalau nanti berapa ukurannya bisa saja mengikuti ini, atau kita mengukur keliling yang kita butuhkan. Nah, nanti sisanya tinggal kita tambahkan beberapa kekurangan tersebut. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini rapi. Jadi nanti ini langsung kita kuatkan lagi, yaitu dengan cara dibelisir agar rapi dan lebih kuat. Nah ini tujuannya selain itu bisa untuk merapikan, untuk membentuk agar tidak mudah patah. Nah seperti ini. Untuk jin pun sama juga, jadi tidak perlu diobras tapi langsung dibelisir seperti ini. Dia tidak akan seperti ini hasilnya. Nah ini kita paskan tengah ini ya, jadi pas tengahnya kita jepit, kita ukur ulang lagi ini untuk mengecek ulang apakah pas atau enggak. Nah ini kekurangannya berapa itu nanti kita buat
sambungannya sebagai stopper resleting. Nah, ini nanti buatnya seperti ini. Jadi kita buat runcing seperti ujung pisau itu. Kira-kira ukurannya tidak saya seperti ini sekurangnya. Jadi ini kita paskan, kita buat nanti supaya seperti ini bentuknya. Nah, ini kita ukur berapa sih kelilingnya tadi, terus kemudian bagian lubangnya itu berapa. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi meruncing seperti ujung pisau. Nanti fungsinya untuk membentuk bagian depan. Ini maksudnya tadi stopper itu seperti ini, jadi jahitnya seperti ini dibalik, terus kemudian kita jahit dari dalam, jadi yang luar ketemu luar kita jahit. Terus jangan lupa ini kita masukin dulu, nanti kalau sudah dijahit harus dibongkar lagi kalau resletingnya sudah dimasukin. Ini cara masukin resletingnya seperti ini. Ini kemudian baru kita jahit. Nah, seperti ini, jadi yang luar ketemu luar, terus kemudian kita lipat, jadi jahitan tidak kelihatan dari luar, semuanya jahit dalam. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cek kembali karena intinya tidak menggunakan pola. Nah, baru kita jahit. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, nanti ada anakannya kelihatan tegas tapi mengerucut, kelihatan sporty gitu. Nah, jadi nanti kita lanjut lagi nih, kita pembuatan sekat. Sekat itu untuk memisahkan anakan bagian depan dan ruang bagian utamanya. Nah, kita buatkan. Nah, seperti ini hasilnya setelah ditutup. Ini isinya juga sama, puring 2 lapis karena di bagian dalamnya ada busanya lagi. Nah, ini 2 lapis seperti ini. Nah, ini caranya ukur keliling juga di pola anakan tas ini tadi, berapa kelilingnya, baru bentuknya kira-kira mengikuti seperti ini. Nah, kemudian ini kita ukur kembali nanti. Nah, kita buat bagian bawahnya dulu. Bawahnya kita buat seperti ini. Ini tas-tas ransel kekinian kan seperti ini semua. Jadi dari depan kita kecil, mau di belakangnya membesar. Nah, ini mengikuti di bagian depannya, baru belakangnya dibuat biasanya 30 sampai 35 cm atau sesuai kebutuhannya. Jadi kita ukur resletingnya mau seberapa. Nah, kalau di sini saya menggunakan ukuran ini, biasanya 60 atau 70 cm. Kita buatkan seperti ini. Jadi nanti ini kita potong, baru nanti resletingnya bagian yang lurusnya. Jadi nanti resletingnya bentuknya agak menyerong. Nah, ini sama, bagian puring juga bentuknya modelnya seperti ini. Nanti jahitnya juga sama, dibalik, luar ketemu luar, jadi nanti jahitannya tidak kelihatan dari luar. Hasilnya jadi nanti dibalik seperti ini. Ini resletingnya ada di sini. Bisa diperhatikan tas-tas yang
biasanya sekarang ini yang kekinian seperti ini modelnya. Ini hanya contoh saja, bisa nanti dibuat sendiri dengan bentuk atau model. Ini adalah dasar-dasar. Nah, seperti jahitannya dari dalam dilipat tidak kelihatan. Nah, kalau mau buat lagi yang di stick itu, yang stick balik itu bagian burungnya saja. Nah, baru kita buat penutupnya. Ini penutup agar kalau bahan tasnya sudah waterproof, terus kemudian resletingnya tidak, ini bisa kita tutup seperti ini untuk mengurangi kebocoran hujan. Jadi seperti ini bagian depan, baru ini bagian belakangnya kita sambung. Nah, ini sama juga boringnya tadi, sama dengan yang bagian belakangnya tadi. Ini sama jahitnya juga gitu, keluar ketemu luar, dan nanti dibalik. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kelihatan rapi. Nah, ini stikernya ada dari dalam, yang saya stick bagian dalam saja, jadi untuk biar jahitannya double. Ini benangnya kalau mau kuat pakai benang nilon yang 555. Jarumnya bisa diganti jarum 18. Ini resletingnya kalau bagian utama biasanya saya kasih double, biar nanti kalau sudah aus satunya ya masih bisa dipakai satunya lagi. Jadi saya gunakan di sini pakai merek IKK karena merek yang ini paling bagus kalau di tempat saya. Ini IKK, masukinnya sama seperti ini. Ini kita temukan. Setelah itu kita cek lagi berapa kurangnya, kita tempelkan dulu di sini berapa kurangnya. Nanti itu kita jadikan bagian bawah kantong. Ini kita ukur dulu bagian tengah-tengahnya, pakai gunting saja sedikit. Kemudian ini bagian belakangnya atau atasnya juga sama, supaya nanti benar-benar presisi pas di tengah. Nah, ini kita tes pakai jepitan kertas, karena ini lebih awet sih kalau saya, karena lebih rekat. Nah, seperti ini nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi untuk cek berapa ini kekurangannya, karena ini tidak memakai pola, jadi langsung buat berapa yang mau direncanakan kurangnya. Ini nanti juga sama seperti ujung pisau, tapi ini yang besar, serong. Nah, ini saya buat ukuran seperti ini. Nah, di sini kita pakai ini nanti untuk sela kantong. Jadi kantong kita selipkan di tengahnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini nanti sudah memenuhi ya. Ini kita potong. Ini nanti fungsinya untuk menaruh kantong. Kantong itu bisa muat botol air mineral yang 600 ml sampai dengan botol yang muat 1 liter, itu bisa. Seperti ini. Ini kalau mau cantik lagi bisa main variasi 2 warna.
polos ini saya pakai polos. Nah ini untuk tempat air minum. Tempat air minum saya pakai bahan yang sama, biasanya pakai pakai jaring, tapi ini saya pakai bahan yang sama biar lebih kuat. Nah, seperti ini nanti kalau dipasang. Nah ini selisihnya ini kita buat lipatannya sekitar 1 cm 1 cm. Nah ini untuk penutup atasnya, nanti diisi dengan elastis. Nah, nanti ya, dipasang seperti ini, kita jahit, terus kemudian kita balik, jahit lagi, baru dipasang elastis. Nah ini hasilnya. Ini nampak seperti ini. Setelah ini kita rapikan. Karena yang tadi tidak pakai polanya pola berjalan, jadi lebihan ini kita rapikan, kita buatnya agak longgar biar tidak kurang nantinya, jadi tinggal dikurangi sedikit saja. Nah, setelah itu kita buat dulu yang bagian bawah. Nah ini bisa bagian tengah atau ujungnya kita buat lipatan seperti ini. Nah ini kira-kira nanti 1 cm 1 cm hasil lipatannya. Kemudian ini nanti kita buat elastis. Elastis yang saya pakai adalah elastis 2 cm biar lebih kuat, lebih padat juga. Nah, ini elastis juga bisa pakai elastis mana aja bisa, asalkan hasilnya nanti kuat untuk membuat kerutan. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Nah ini lipatan bagian bawahnya, ini 1 cm 1 cm kita lipat seperti ini. Nah, kita rapikan pakai jahitan. Nah, kalau ini jahitannya bisa pakai benang biasa. Baru setelah seperti itu kita hasilnya tadi kita buat perapiannya ini sama, jadi yang luar ketemu luar kita jahit. Model jahitannya adalah dari dalam, seperti model variasi di depan tadi, kita jahit bearing seperti ini. Nah, seperti ini baru kita jahit. Nah nanti hasilnya seperti ini, jahitannya dari dalam, baru kita buka seperti ini. Jadi kalau ini yang tadi warnanya berbeda akan lebih menarik atau lebih cantik lagi. Nah, ini sisanya ini kita nanti kita rapikan, baru kita buat puring. Nah, kita potong dulu, kita rapikan dulu. Nah ukuran puringnya ini adalah ukuran yang sudah jadi ini, yang sudah jadi tadi kita buat puringnya. Nanti pasangnya ini sama, jadi di balik bagian luar ketemu bagian luar. Nah ini jangan kebalik, jadi yang bagian belokannya ini di depan atau bagian bawahnya, yang di atasnya itu lurus. Kalau terbalik ya nanti ya dicopot lagi ya, seperti ini. Kita jahit seperti ini.
baru kita rapikan pakai jahitan yang sementara, atau enggak juga tidak apa-apa, tapi untuk lebih rapinya nanti dijahit. Nah, ini bisa muat botol air mineral 600 ml kiri kanan, jadi 1 liter lebih. Setelah jadi seperti ini, kita satukan depan dengan bagian yang tasnya tadi. Ini yang sudah kita tandai tadi, yang bagian tengah kita satukan lagi. Kalau ragu-ragu kita cek lagi apakah pas atau kurang atau sisa. Kalau sisa masih bisa dipotong, nah, kalau kurang nanti ya bisa disambung lagi. Tapi kalau ukurannya pas, seharusnya itu pas. Kita tes dulu bagian bawahnya sampai bawah, ini pas. Jadi seperti ini nanti bentuknya. Setelah itu kita jahit semuanya, kemudian kita sekalian taplisir. Nah, ini hasilnya. Nah, ini agar rapi kita buat atau kita taruh pelisir di sini agar rapi dan tentunya lebih kuat. Kalau pakai bahan kain itu yang bagian berudul itu, benang-benang itu tidak ada dan tidak mudah robek. Kalau pakai ini lebih rapi dan lebih terbentuk, modelnya itu terbentuk seperti ini. Ini durasinya memang panjang karena tidak ada tahapan 1, tahap 2 langsung. Nah, seperti ini hasil setelah dipelisir. Ini pakai bahan pelisir atau pisban yang tipis tapi kuat dan agak kaku. Nah, seperti ini, jadi langsung bisa membentuk. Busa bagian bawah ini tadi saya pakai yang 0,5 atau setengah senti. Tujuannya agar ini kalau untuk menaruh buku atau barang-barang dia tidak kelihatan menonjol, jadi lebih kuat. Jadi alasnya ini tidak kelihatan kalau ada barang-barang buku atau apa, itu lebih kuat, tidak kelihatan pinjol bentuk petakan buku. Ini kantongannya. Setelah itu kita buat bagian belakangnya. Nah, tadi selisihnya saya buat 4 cm, jadi tingginya itu 4 cm selisihnya. Jadi kalau di bagian bawah langsung kita ukur segini. Kalau ini tadi saya pakai ukuran 32, atasnya sekitar 40, jadi selisih 4 mili, jadi 44 cm. Ini sesuai beberapa ukuran yang mau dibuat di bagian. Jadi seperti ini tes. Jadinya nanti kalau udah, nah ini kita biasanya di sini ada dikasih busa atau busa jaring atau kemudian PE foam yang tebal. Kalau ini saya pakai lapisan tengah aja, itu 0,5 mili atau setengah senti. Kita rapikan seperti ini. Nah, ini biasanya dibuat busa jaring-jaring yang tebal itu, yang ada anginnya itu. Nah, ini bagian sekat dalamnya. Kalau dikasih ini sederhana, jadi untuk bawa laptop atau bagian buku yang mau dipisahkan, ini sederhana saja, juga seperti ini sekatnya. Terus kemudian ini bagian
untuk selempangnya. Untuk gendongannya ini bisa pakai mal tas-tas yang sudah ada atau menggambar sendiri, yaitu kelokannya seperti ini. Ini saya gunakan busa angin tadi atau jaring angin sama bahan yang seperti di bagian awalnya tadi. Nah, ini nanti lapisan busanya ini saya pakai 0,5 juga biar tidak terlalu tebal, jadi nanti hasilnya lebih bagus. Nah, ini kita jahit seperti ini. Ini jahitannya sama ya dari dalam ya, jadi luar ketemu luar kita jahit, terus kemudian kita balik lagi seperti ini. Nah, ini caranya langsung busanya kita masukin ke dalam biar tidak susah untuk nanti menaruh busanya. Jadi seperti ini. Oh ya, ini sudah azan isya, nanti akan dilanjut lagi seperti ini. Kita buat rapi-rapikan dulu, nah, baru kita tarik seperti ini. Jadi ini harus bagian atas itu kosong atau sisa sekitar 2-3 cm biar nanti dijahitnya rapi. Nah, kita rapi-rapikan seperti ini biar presisi, biar rapi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini seperti ini kita buat dua, bisa anginnya tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Terus nanti ini kita kasih, nah ini bisban atau strip weaving. Ini saya pakai strip 2,5, terus kemudian untuk panjang pendek matinya 2,5, terus kemudian ini untuk sekedar aksesoris mempercantik. Nah, ini kita masukinnya seperti ini. Nah, kita ujungnya, nah nanti hasilnya gini nih. Nah, ini kita pasang seperti ini nanti. Jadi kita balik dulu, ini kita jahit biar kuat, kita balik seperti ini, baru dijahit lagi. Nah, terus kemudian ujungnya nanti ditaruh di bagian bawah, jangan sampai kena jahit juga. Nah, seperti ini. Ini baru atasnya kita stop pakai gabungan ini. Ini untuk biar cantik. Kalau mau lebih kuat, ini bisa dipakai sampai atas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini insya Allah sudah kuat, ini rapi. Nah, ini kita buat seperti ini supaya nyaman di punggung dan melingkar di bagian bawah tangan. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya ini biasanya panjangnya ini sekitar 45 bisa sampai 50, tergantung kebutuhan. Untuk anak-anak bisa disesuaikan lagi. Ini baru kita buat bagian bawahnya ini tadi, yang ini kita buat 10x10, baru kita bagi dua seperti ini jadi segitiga. Kita jahitnya juga sama dari dalam. Terus kemudian ini siapkan 45 cm untuk strip weaving ukuran 2,5 cm, panjangnya 45 cm. Nah, ini kita lebihkan kira-kira 10 cm tadi, karena biar dijahit nanti ikut dengan bagian badan tas tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Baru kita balik. Nah, seperti ini.
nanti lebih kuat karena strip weavingnya ini kejahit juga, atau talinya ini kejahit juga. Nah, kita tindas jahitan. Seperti ini hasilnya, kita tindas. Nah, setelah jadi kita buat ukurannya untuk dipasang agar presisi. Masanya seperti ini bilang, kalau ini saya dari bawah itu 4 cm. Nah, kemudian kita pasang seperti ini. Nanti ini kita jahit bantu dulu, terus kemudian untuk gantungan tengahnya biasanya ini juga saya pakai strip weaving 2,5 cm. Kita buat seperti ini. Panjang menyesuaikan, kalau saya di sini pakai 12 cm, saya bagi 2. Nah, jahitnya seperti ini. Ini kita jahit bantu dulu biar tidak lari ke mana-mana. Nah, setelah dijahit bantu tadi seperti ini hasilnya, baru kita aplikasikan ke tas tadi yang kita jahit keliling. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk membentuk tadi saya isi bagian dalamnya dulu pakai kertas atau kain-kain perca untuk membentuk, biar terbentuk. Setelah selesai kita keluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tas-tas model tas kekinian, tas-tas ransel masa kini. Ini hasilnya. Oke, demikian video ini dibuat, tidak bersifat untuk menggurui, tapi sekedar sharing agar bisa digunakan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.